Ibu mertuaku. Dengan alasan listrik padam dan cuaca yang terlalu panas, datang ke rumah kami untuk menginap beberapa hari demi menumpang sejuk. Tak disangka, ia malah tinggal selama sebulan dan tak mau pergi. Suamiku diam-diam kembali ke rumah ibunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sanalah ia menemukan sebuah kebenaran yang mengerikan. Semuanya, para hadirin, dimulai pada Jumat malam itu. Cuaca di Surabaya panasnya membakar. Di apartemen mewah kami di lantai 15. Aku baru saja selesai merangkai bunga sedap malam, menyesap secangkir teh kamomil, dan mengelus lembut perutku. Aku membayangkan kedatangan sesosok jiwa mungil yang akan segera memasuki rumah ini. Suamiku, Gotut, sedang sibuk di dapur menyiapkan sup ayam jamur untukku. Segalanya terasa begitu damai, memuaskan, dan sempurna. Persis seperti yang selalu diimpikan oleh seorang wanita berusia 30 tahun. Namun kemudian, bel pintu berbunyi, memecah ketenangan itu. Gatot bergegas mengelap tangannya ke celemek, lalu berlari membuka pintu. Saat aku mengamati dari ruang tamu, senyum di bibirku mendadak kaku. Berdiri menjulang di ambang pintu adalah ibu mertuaku, Ibu Hartini. Ia tidak datang sendiri, melainkan sedang bersusah payah menarik sebuah koper kain yang sangat besar. Jenis koper yang biasa dipakai untuk perjalanan panjang. Tampak besar dan warnanya sudah pudar. Keningnya basah oleh keringat. Wajahnya berkerut masam. Dan mata tajamnya menyapu seluruh penjuru apartemen sebelum berhenti padaku. Ibu, kenapa tidak telepon Gatot untuk menjemput Gatot? Tergagap sambil berusaha mengambil koper berat itu dari tangan ibunya. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus kebingungan. Ibu Hartini menepis tangan putranya dan mendorong koper itu dengan kasar hingga meluncur di lantai parket. Suara deritnya yang melengking membuatku bergidik. Ia mengipas-ngipasi wajahnya sambil terengah-engah. Suaranya yang melengking khas terdengar ketus. Telepon buat apa supaya ibu bisa mengunci pintu dan pura-pura kalian tidak ada di rumah. Seluruh kompleks rumah ibu mati listrik sejak siang. Katanya bisa berhari-hari. Panasnya bukan main. Badan ibu lengket semua. Ibu kesini mau numpang ngadem beberapa hari. Rumah sebesar ini kok dibiarkan kosong. Kan sayang. Ia belum selesai bicara. Tapi tatapannya sudah menghunjamku. Seolah menantang. Aku menarik napas dalam-dalam. Menelan rasa kesal yang mengganjal di tenggorokan. Dan memaksakan senyum. Ibu bicara apa, ayo masuk? Bu, cuci tangan dulu biar segar. Nanti kita makan malam. Mas Gatot baru selesai masak sup ayam. Aku adalah orang yang sangat teliti dan penuh perhitungan. Aku menikahi Gatot saat ia tidak punya apa-apa selain tangan kosong dan semangat kerja yang luar biasa. Apartemen ini adalah buah dari keringat dan air mata kami selama 7 tahun. Ditambah pinjaman dari orang tuaku. Keluarga suami, terutama Ibu Hartini, tidak menyumbang sepeser pun. Saat syukur-syukuran rumah baru, beliau hanya datang membawa sekeranjang buah yang sudah layu, sambil mencibir bahwa apartemen itu tak lebih dari kandang merpati. Tidak punya tanah untuk berpijak. Dan kalau ada kebakaran, jangan harap bisa selamat. Namun sekarang, ketika butuh tempat yang nyaman, beliau seenaknya menerobos masuk seolah-olah ini adalah wilayah kekuasaannya. Tanpa menunggu dipersilakan, Ibu Hartini melepas sandalnya dan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai kayu. Ia mengintip ke setiap ruangan dengan penuh selidik. Saat tiba di kamar tidur tamu di ujung lorong, matanya berbinar. Ini adalah kamar yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Dindingnya dilapisi wallpaper kuning pucat. Sudah ada box bayi dari kayu jati, lemari pakaian mini, dan boneka-boneka beruang yang lembut. Aku menyiapkannya untuk menyambut anak pertama kami. Kamar ini terang, luas, jendelanya juga besar.
Ibu tidur di sini. Ibu Hartini berkata dengan entengnya sambil mulai menarik kopernya ke tengah ruangan. Gatot panik dan berlari menyusul. Bu, kamar ini kan sedang kami siapkan untuk kelahiran Laras beberapa bulan lagi. Barang-barang bayinya sudah disimpan semua. Ibu tidur di ruang kerja Gatot saja ya. Sementara nanti Gatot siapkan kasur lipat yang tebal. AC-nya juga dingin kok. Mendengar ucapan putranya, raut wajah Ibu Hartini langsung berubah. Mukanya menjadi gelap. Alisnya bertaut. Lalu ia memukul sisi boks bayi dengan keras. Halah, belum juga lahir sudah merepotkan begini. Cucu juga keluarnya dari mana? Dulu ibu melahirkan kalian berdua cuma pakai tikar di lantai. Memangnya ada yang mati? Kalian ini hidup enak jadi manja. Ibu ini ibumu yang melahirkanmu. Sekarang ibu sudah tua. Badan sakit-sakitan. Masa tubuh ibu ini tidak lebih berharga dari bayi yang belum jadi di dalam perut itu? Kenapa ibu harus masuk ke ruang kerjamu yang sempit itu? Kalau mau, buang saja semua barang rongsokan ini. Setelah berkata demikian, tanpa sungkan, ia menyebarkan semua selimut dan bantal kecil dari dalam boks bayi ke lantai. Menendang karpet bulu putih ke samping. Lalu dengan angkuhnya membuka koper dan mengeluarkan segala macam pakaian kumal dan minyak angin. Menatanya berantakan di atas ranjang yang baru saja kupasangi sprei putih bersih. Aku berdiri bersandar di pintu. Menyaksikan barang-barang mungil yang kutata diperlakukan seperti sampah oleh ibu mertuaku. Amarahku memuncak hingga terasa menyesakkan. Aku hendak membuka mulut untuk membalas. Tetapi Gatot menoleh ke arahku dengan tatapan memohon sambil menggelengkan kepalanya pelan. Dia adalah anak yang berbakti dan suami yang baik. Aku mengerti dia sedang terjepit. Baik. Bu, biar Laras bereskan barang-barangnya. Ibu istirahat saja di kamar ini. Jawabku dengan dingin. Aku masuk. Memunguti satu persatu barang yang berserakan. Merapikannya kembali. Lalu memasukkannya ke dalam boks kardus. Ibu mertuaku tersenyum sinis penuh kemenangan. Sambil mengoleskan minyak angin ke pelipisnya. Aroma tajamnya yang menyengat seketika mengalahkan keharuman bunga sedap malam di ruang tamu. Hari pertama dari badai yang bernama ibu mertua telah resmi menerjang apartemen kami. Berbeda dengan perkiraan Gatot bahwa ibunya hanya akan menginap beberapa hari untuk ngadem. Kehadiran Ibu Hartini di rumah kami sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Beliau mulai membangun rezimnya sebagai seorang ratu tanpa mahkota. Dan di dalam rezim itu, tentu saja aku dianggap tak lebih dari seorang pembantu gratisan. Rasa frustrasi terus membara di dalam dadaku setiap hari. Dipicu oleh kemunafikan dan kelakuan tak tahu malunya. Ibu mertuaku tahun ini berusia 62 tahun. Dibilang tua juga tidak sepenuhnya benar karena beliau masih lebih bugar dariku. Lengan atasnya kencang. Kulitnya kemerahan. Dan matanya masih awas tanpa perlu kacamata. Setiap sekitar pukul 15.30 sore ketika terik matahari mulai mereda, beliau akan berganti pakaian daster sutra, mengenakan sepatu olahraga, dan membawa botol air minum turun ke taman di bawah lobi apartemen. Di sana, beliau berbaur dengan sangat cepat dengan para ibu-ibu pensiunan lainnya. Beliau berjalan-jalan mengelilingi taman, menari dengan kipas, dan melakukan senam pagi dengan kelenturan yang membuat ibu-ibu berusia 65 atau 70 tahun berdecak kagum. Beliau tertawa dan berbicara dengan suara lantang, membual kepada semua orang bahwa putranya adalah seorang direktur di perusahaan teknologi. Padahal Gatot hanya seorang konsultan IT senior dan menantunya bekerja di perusahaan besar yang membawanya kemari untuk dirawat. Dan sebagai bentuk bakti, beliau melukiskan citra seorang ibu mertua yang bahagia dan terberkati. Namun, begitu melangkahkan kaki melewati pintu apartemen kami, begitu pintu kayu itu tertutup, Ibu Hartini seketika berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Seorang pasien ringkih yang penyakitan.
Beliau akan berbaring di sofa berwarna krem milikku. Menyelonjorkan kakinya, yang baru saja dipakai berjalan-jalan dan belum dicuci ke atas bantal sofa yang putih bersih. Laras, ambilkan ibu segelas air jeruk nipis. Ingat, pakai air hangat. Jeruknya sedikit saja, biar tidak perih di lambung. Kasih madu sedikit. Suara beliau yang memerintah terdengar dari ruang tamu. Seolah sudah terprogram setiap hari. Ketika aku membawakan minumannya, belum sempat kuletakkan di meja. Beliau sudah dengan malas menunjuk. Sekalian ambilkan ibu tusuk gigi. Kupas juga mangga buat ibu. Aduh, kenapa pinggang ibu sakit sekali ya? Pegal semua sendi-sendi ini. Pasti karena kasur di kamarmu itu terlalu keras. Aku bekerja sebagai brand strategis dari pukul 09.00 pagi hingga 18.00 sore. Beradu argumen dengan berbagai macam klien yang sulit dan tekanan target penjualan yang membebani pundakku. Setibanya di rumah dengan tubuh lelah dan perut keroncongan, aku masih harus langsung ke dapur menyingsingkan lengan baju untuk menyiapkan makan malam. Aku tidak pernah mengeluh sedikit pun karena aku sangat menghargai rumah tangga ini. Namun, kelakuan Ibu Hartini yang keterlaluan telah mengikis habis sisa kesabaranku. Puncaknya terjadi pada suatu malam akhir pekan di minggu ketiga beliau tinggal. Hari itu, aku sengaja pulang lebih awal. Bersusah payah pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan paling segar. Aku sibuk memasak hidangan lengkap yang istimewa. Rawon yang kental dan kaya rempah. Tahu telur yang gurih dengan saus kacang petis. Ikan bakar jimbaran yang masih mengepul panas. Dan sepiring urap-urap yang segar. Aku yakin hidangan ini bahkan untuk orang yang paling pemilih sekalipun tidak akan bisa dicela. Kami bertiga duduk di meja makan. Ibu Hartini memandangi hidangan itu sekilas. Bibirnya mencibir. Beliau mengambil sendok. Mengaduk-aduk isi mangkuk rawon. Lalu melontarkan kalimat yang begitu menusuk. Dagingnya ini pasti sudah alot. Bumbunya juga hambar. Kamu beli di mana sih bodoh sekali mau saja ditipu penjualnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan lembut. Ibu, tenang saja. Dagingnya Laras pilih sendiri satu persatu yang masih segar tadi pagi di pasar. Tidak mungkin alot. Bu. Beliau tidak mau mendengar. Lalu beralih mengambil sepotong ikan bakar. Baru 2 kali kunyahan. Beliau meringis dan menyemburkan ikan itu kembali ke atas piring di meja makan lalu berteriak. Ya ampun. Asin sekali. Kamu ini masak macam apa mau membunuh orang tua ini dengan darah tinggi? Ya. Masakan kok kayak pakan ternak. Kadang keasinan. Kadang hambar. Tidak karuan. Menantu macam begini. Di keluarga orang lain sudah diusir dari hari pertama. Suara piring dan sendok beradu terdengar keras. Suasana menjadi sangat tegang. Gatot yang sedang makan terpaksa meletakkan sendoknya. Wajahnya pucat pasi. Bu, Lara sudah capek kerja seharian. Pulang masih memasak untuk kita. Kalau ibu tidak suka rasanya, biar Gatot ambilkan nasi lagi untuk ibu. Jangan bicara kasar begitu. Nanti Lara sedih. Sekarang kamu membela istrimu. Hah, Ibu Hartini menggebrak meja dengan keras. Matanya yang memerah menatap Gatot. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Sekarang karena seorang perempuan. Kamu tega sama ibumu sendiri. Ibu bilang asin ya asin. Menantu pemalas begini. Ibu kritik supaya dia jadi lebih baik. Kamu malah tidak terima. Sambil berkata begitu, beliau mengambil mangkuk berisi kecap manis yang ada di tengah meja, dan menuangkannya langsung ke piring ikan bakar yang telah kubumbui hampir 2 jam. Nah, biar lebih meresap rasanya. Ibu puasa saja. Kalian makanlah yang enak. Beliau bangkit. Berjalan menghentakkan kaki ke kamarnya dan membanting pintu. Aku duduk terpaku di kursi. Memandangi meja makan yang berantakan.
Melihat piring ikan yang kini tergenang kecap manis yang hitam pekat, hatiku dipenuhi amarah yang meluap-luap. Aku tidak meneteskan air mata setetes pun. Bagiku, air mata hanya untuk mereka yang pantas. Aku berdiri dalam diam, mengambil piring ikan yang telah rusak itu, dan membuangnya langsung ke tempat sampah di depan suamiku. Aku sedang mempertahankan batasan-batasanku, dan Ibu Hartini sedang menginjak-injaknya dengan cara yang paling brutal. Malam itu, suasana di kamar tidur kami terasa begitu pekat. Cahaya lampu tidur berwarna jingga pucat menerpa wajah Gatot yang lelah dan cekung. Dia duduk di tepi ranjang. Kedua tangannya memijat bahuku yang kaku karena tegang. Tangan kasarnya yang hangat menyelinap di antara rambutku, diiringi helaan napas yang panjang. "Sayang, maafkan aku?" Suara Gatot terdengar berat, seolah tertahan di tenggorokan. "Aku tahu kamu kesal. Ibu sudah tua. Sifatnya memang aneh. Anggap saja kamu tidak mendengar apa-apa. Ya bersabarlah demi aku. Ibu hanya beberapa hari lagi di sini. Nanti aku akan cari cara untuk membujuknya pulang." Aku berbalik dan menatap dalam-dalam ke mata suamiku yang memerah. Aku tidak marah padanya, tapi aku kasihan. Aku mengulurkan tangan, mengelus pipinya yang tirus. Suaraku dingin namun jelas. "Gatot, aku bersabar karena aku sayang padamu. Bukan karena aku takut pada ibumu. Tapi coba lihat masalah ini secara langsung. Ibumu tidak punya niat untuk pulang. Dan kenapa beliau bersikap seperti ini? Karena beliau tahu kamu akan selalu menelan semua perlakuan tidak masuk akalnya sejak kecil. Kan ucapanku seolah menjadi jarum yang menusuk balon air, yang telah menggembung selama bertahun-tahun di dalam hati Gatot. Bahunya merosot drastis. Ia menyembunyikan wajahnya di kedua telapak tangannya. Bahunya yang lebar bergetar pelan. Dalam keheningan, hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesir. Gatot mulai mencurahkan isi hatinya. Sisi-sisi gelap masa kecilnya yang selalu ia coba kubur dalam-dalam. "Laras, kamu tahu tidak? Waktu kecil aku pernah berpikir aku ini anak pungut." Gatot tertawa getir. Dia bercerita. Di keluarganya, kakaknya selalu dianggap sebagai bongkahan emas murni. Sementara dia hanyalah barang sisa. Anak yang tak diinginkan. Ibunya, Ibu Hartini, bukan hanya menganak-emaskan satu anak, tetapi juga memperlakukan kedua putranya dengan sangat tidak adil. Di meja makan keluarga mereka yang miskin dulu, jika ada seekor ayam goreng, sang kakak sudah pasti akan mendapat dua paha yang paling besar. Sementara Gatot, di piring nasinya hanya ada sedikit kuah bening dan bagian leher atau sayap yang penuh tulang. Jika dia nekat mengambil sepotong daging, Ibu Hartini akan langsung memukul punggung tangannya dengan sendok hingga memerah. "Biarkan itu untuk kakakmu. Dia sekolah butuh gizi untuk otaknya. Kamu bodoh. Makan saja sayur dan tulang biar kuat jadi kuli nanti." Perlakuan pilih kasih itu tumbuh seiring waktu. Dengan kejam menancapkan akarnya di masa muda Gatot. Saat kakaknya lulus dari sebuah perguruan tinggi swasta yang biasa-biasa saja, Ibu Hartini menjual sepeta kebun di kampung untuk membelikan putra kesayangannya itu sebuah skuter matic bongsor, agar bisa pamer di depan teman-temannya dan lebih mudah mencari kerja. Ketika giliran Gatot diterima di Institut Teknologi 10 November ITS, ibunya hanya melemparkan beberapa lembar uang receh, sambil berkata, "Kuliah juga sama saja. Ibu sudah tidak punya uang. Urus dirimu sendiri." 4 tahun kuliah. Gatot mengayuh sepeda bututnya yang bannya sudah aus. Bekerja sambilan sebagai guru les dan pelayan di warung soto. Dari pagi buta hingga larut malam. Di musim hujan. Dengan hanya mengenakan jaket tipis. Bibirnya sampai membiru karena kedinginan. Namun, setiap bulan, Ibu Hartini selalu menelepon untuk memarahinya.
Memaksanya mengirim uang pulang untuk membantu membiayai kakaknya yang malas dan tidak mau bekerja. Banyak malam, Gatot mengayuh sepeda di bawah hujan deras. Air matanya bercampur dengan air hujan. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Apa salahnya hingga ibunya begitu membencinya? Suara Gatot tercekat. Setetes air mata yang langka mengalir di pipi pria tangguhku. Tapi Ras, ibu tetaplah ibu. Sekejam apapun dia, aku tidak bisa membuang baktiku padanya. Aku hanya berharap bisa bekerja keras, membangun rumah yang layak, merawatnya dengan baik. Dan mungkin suatu hari nanti beliau akan mengaku menyayangiku walau hanya sekali. Mendengar pengakuan suamiku yang begitu menyayat hati, jantungku terasa sesak. Aku memeluknya erat, membiarkannya menyandarkan kepala di bahuku. Kemarahan di dalam diriku berubah menjadi api dingin yang rasional. Ibu Hartini seumur hidupnya telah memanfaatkan cinta dan kehausan Gatot akan kasih sayang seorang ibu untuk memanipulasinya, mengeruknya, dan menggunakan air mata serta dalih moral palsu untuk menginjak-injak harga diri putranya yang paling berbakti. Beliau menganggap kebaikan Gatot sebagai sesuatu yang gratis. Menganggap kerja keras kami sebagai tambang emas untuk melayani sikap pilih kasihnya yang buta. Gatot, kamu tidak berutang pada siapapun. Kamu sudah melakukan jauh lebih dari cukup. Bisikku di telinganya. Suaraku menjadi tegas dan penuh keyakinan. Tapi bakti harus ditempatkan dengan benar. Mulai besok, aku tidak akan lagi mengalah pada hal-hal yang tidak masuk akal. Keluarga ini milik kita. Dan aku akan melindunginya. Sebulan telah berlalu sejak hari Ibu Hartini datang membawa kopernya. Sebulan mungkin terdengar singkat. Tapi bagiku rasanya seperti sahabat menderita di neraka. Udara di apartemen kami selalu terasa pengap dan menyesakan. Seolah-olah jika ada yang menyalakan sebatang korek api, semuanya akan meledak. Ibu Hartini sama sekali tidak menyinggung soal kembali ke rumahnya. Alasan konyol tentang listrik padam seolah sudah terlupakan. Beliau dengan santai menganggap tempat ini sebagai panti jompo bintang 5 gratis miliknya, pagi hari bangun siang. Lalu mondar-mandir memerintahkanku untuk menyetrika bajunya atau memasak sarapan. Sore hari beliau berdandan untuk pergi ke taman mencari angin. Malamnya, beliau duduk santai dengan kaki di atas sofa sambil menonton sinetron dengan volume maksimal. Tidak peduli pada kami yang kepalanya pening setelah seharian bekerja keras. Aku mulai memperhatikan beberapa keanehan belakangan ini. Ibu Hartini sering sekali menerima telepon secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali teleponnya berdering, beliau akan buru-buru meraih ponselnya, menengok ke kanan dan kiri, lalu menutup pintu balkon rapat-rapat dan berbisik-bisik. Beberapa kali aku melihatnya keluar dari kamar mandi dengan mata sembab, tapi begitu melihatku atau Gatot, beliau akan langsung pura-pura mengeluh tentang ini dan itu, untuk menutupi kegelisahannya. Intuisi seorang wanita memberitahuku bahwa di balik sikap angkuh dan seenaknya ibu mertuaku, ada sebuah kebenaran kotor yang sedang disembunyikan. Malam itu, hari Selasa, hujan deras mengguyur jendela kaca. Makan malam disajikan dalam keheningan yang menyesakan. Suara denting piring dan sendok terdengar kering. Gatot hanya menunduk makan tanpa bicara. Ibu Hartini seperti biasa menggunakan sendoknya untuk memilih-milih potongan ayam goreng, mengambil yang paling banyak dagingnya, lalu melemparkan bagian tulang ke atas meja. Aku meletakkan mangkuk nasiku, mengambil tisu untuk menyeka mulut. Ketenangan dalam diriku kini terasa sedingin es. Aku menatap lurus ke wajah ibu mertuaku. Suaraku sangat lembut. Tetapi setiap kata yang keluar bagaikan pisau beracun. Bu, bulan lalu ibu bilang, rumah ibu listriknya padam. Panas. Jadi ibu kesini sama kami. Sekarang sudah sering hujan. Pasti sudah sejuk ya? Bu, tapi Laras jadi penasaran. Aku sengaja memanjangkan suaraku. Mataku tak berkedip. Mengamati reaksinya.
Rumah Mas Danu kan persis di sebelah rumah ibu. Cuma beberapa langkah. Mereka tinggal di rumah 3 lantai yang luas. AC-nya bagus. Kamarnya banyak. Kenapa ibu tidak tinggal di sana saja? Biar dekat dengan teman-teman di lingkungan lama? Ibu pindah ke apartemen ini kan jauh. Sepi. Tidak ada tempat untuk ibu kumpul-kumpul main kartu dengan ibu-ibu di ujung gang. Apa Mas Danu dan istrinya lagi ada masalah sama ibu? Pertanyaanku meluncur dengan runut, lohes, dan tajam. Tepat mengenai titik lemah yang selalu dibanggakan Ibu Hartini, kesempurnaan keluarga putra kesayangannya. Aku bisa melihat dengan jelas tangan Ibu Hartini yang memegang sendok berhenti di udara. Sendoknya bergetar dan matanya yang tajam sempat menunduk sejenak sebelum terbelalak. Wajahnya berubah dari kemerahan menjadi pucat. Lalu memerah padam, seolah baru saja ditampar. Rasa terkejut dan bersalah terpancar jelas di wajah keriputnya. Meskipun ia berusaha menutupinya dengan kemarahan. Gatot mengangkat wajahnya. Menatapku dengan heran. Dia tahu aku tidak pernah memulai pertengkaran. Tapi kali ini pertanyaanku sangat masuk akal. Begitu masuk akal. Hingga dia sendiri diam-diam mempertanyakannya. Dia menoleh ke arah ibunya. Menunggu jawaban. Keheningan menyelimuti meja makan selama 3 detik. Tapi dalam 3 detik itu, aku merasakan runtuhnya benteng pertahanan Ibu Hartini. Alih-alih menjawab dengan logika, beliau memilih cara yang paling biasa dilakukan oleh orang yang terpojok, menyerang balik dengan amarah. Kurang ajar. Sendok di tangan Ibu Hartini dipukulkan dengan keras ke meja, terpental ke dalam mangkuk sayur dan membuat kuahnya muncrat kemana-mana. Beliau berdiri dengan kasar, membuat kursi makannya terbalik, dadanya naik turun. Wajahnya merah padam dan urat-urat di lehernya menonjol. Kamu berani mengusir ibu?" Ibu Hartini menjerit. Suaranya yang melengking pecah. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk lurus ke wajahku. "Dasar menantu kurang ajar. Tidak tahu diuntung. Kalian mentang-mentang punya uang sedikit. Bisa bangun kandang merpati ini. Lalu meremehkan ibu mertua. Hah? Aku sudah sabar menghadapimu selama ini. Aku makan di rumahmu ini memangnya habis berapa butir beras sampai kamu hitung-hitungan? Kamu menyindirku. Kamu menjelek-jelekkan Danu untuk menghinaku." Kan beliau berteriak histeris. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Beliau memukul-mukul dadanya. Memainkan drama yang begitu meyakinkan. Ya Tuhan. Kenapa suamiku pergi begitu cepat dan membiarkanku hidup terhina seperti ini? Aku yang mengandung dan melahirkannya. Membesarkannya. Sekarang dia bawa pulang istri yang berkomplot untuk mengusirku ke jalan. Lebih baik aku mati saja biar kalian senang. Aku hanya duduk melipat tangan. Mataku dingin seperti es. Tak bergerak sedikit pun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bujukan. Aku hanya diam-diam menyaksikan sandiwara murahan yang sedang berlangsung. Kemarahannya yang berlebihan sama sekali tidak wajar. Itu lebih mirip reaksi seseorang yang berusaha menyembunyikan kejahatan dan takut terbongkar. Bukan sekadar ibu mertua yang tersinggung. Gatot panik dan menarik tangan ibunya. "Bu, kita sedang makan. Kenapa ibu jadi marah-marah begini? Laras kan cuma bertanya biasa? Tidak ada niat mengusir ibu." "Diam kamu. Anak takut istri. Aku tidak punya anak seperti kamu." Beliau menepis tangan Gatot, lalu berlari ke kamar tidur tamu. Membanting pintu dan menguncinya. Dari dalam, suara tangisan dan umpatan masih sesekali terdengar. Makan malam berakhir dalam kehancuran. Aku berdiri dengan tenang. Membereskan piring-piring. Dan membersihkan kuah sayur yang berceceran di meja. Gatot keluar ke balkon untuk merokok. Punggungnya terlihat begitu kesepian dan berat. Malam itu di kamar tidur. Suara rintik hujan menjadi latar belakang percakapan kami. "Tidakkah kamu merasa aneh?" Aku berbaring miring. Kepalaku di lengan Gatot.
Ibu marah bukan karena tersinggung, tapi karena takut. Saat aku menyebut rumah Mas Danu, matanya bergerak liar. Tangannya gemetar. Jelas ada sesuatu yang terjadi antara ibu dan keluarga Mas Danu. Seseorang yang begitu sombong dan selalu membanggakan anak sulungnya. Rela pindah ke kandang merpati yang pernah dihina-hinanya ini dan tinggal selama sebulan. Alasan listrik padam itu hanya omong kosong. Gatot mematikan rokoknya di asbak. Mengembuskan asap kelabu. Alisnya berkerut. Rahangnya mengeras. Maksudmu? Ibu menyembunyikan sesuatu dari kita di sana. Pasti? Dan ini ada hubungannya dengan Mas Danu. Tegasku. Belakangan ini Mas Danu tidak pernah meneleponmu. Kan? Dia juga tidak bertanya kabar ibu. Berbeda dari biasanya yang selalu merengek minta uang setiap bulan. Gotot. Besok coba kamu izin setengah hari. Naik motor ke rumah ibumu. Coba tanya-tanya tetangga. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Gatot terdiam. Analisis tajamku bagaikan seember air dingin yang menyadarkannya. Membangkitkan kecurigaan yang selama ini tertutupi oleh rasa baktinya. Perutnya terasa mulas. Intuisi seorang anak yang selalu disisihkan memberitahunya bahwa ibunya tidak datang kemari hanya untuk menghindari panas. Keesokan paginya, suasana di apartemen kami begitu tegang dan sunyi. Ibu Hartini masih mengunci diri di kamarnya. Tidak ada suara sandal diseret. Tidak ada batuk. Dan tidak ada perintah-perintah ketus seperti biasanya. Keheningannya bukanlah pertanda penyesalan, melainkan gencatan senjata sementara dari seseorang yang sedang merencanakan langkah selanjutnya. Aku berdandan tipis. Mengenakan kemeja sutra berwarna krem dan sepatu hak tinggi. Sebelum berangkat kerja, aku menoleh pada Gatot. Dia berdiri di balkon. Sebatang rokok terselip di jarinya. Matanya menatap kosong ke arah lalu lintas yang padat di bawah. Aku sudah izin pagi ini, kata Gatot dengan suara berat tanpa menoleh. Aku akan pulang ke kompleks lama. Ke rumah ibu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Semoga tidak ada hal yang terlalu buruk. Aku berjalan mendekat. Menepuk bahunya pelan sebagai bentuk dukungan. Lalu pergi dalam diam. Sekitar jam 09.00 pagi. Gatot mengeluarkan motornya dari basement apartemen. Menyatu dengan keramaian lalu lintas menuju kompleks rumah ibunya di Ampel. Itu adalah tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Tempat berdirinya rumah sederhana beratap genting lumutan yang tersembunyi di sebuah gang sempit. Rumah itu menyimpan kenangan masa kecil yang miskin namun damai. Sebelum ayahnya meninggal. Sebelum perlakuan diskriminatif ibunya menjadi luka yang mengoyak jiwanya. Saat motornya berbelok ke gang yang familiar. Aroma soto mie yang samar berpadu dengan bau apek dari dinding-dinding kapur yang mengelupas menusuk hidungnya. Namun, yang menyambutnya bukanlah pintu kayu usang yang biasa ia lihat. Kejutan pertama menghantam kepala Gatot seperti palu godam. Rumah sederhana ibunya sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, ada sebuah lokasi konstruksi yang sedang ramai. Dinding-dinding tua telah dihancurkan. Tumpukan puing bata dan genteng pecah berserakan di jalan. Beberapa pekerja bangunan bertelanjang dada. Berpeluh keringat. Sedang mengaduk semen. Suara mesin molen berputar memekakan telinga. Gatot terpaku. Tangan dan kakinya lemas. Motornya nyaris terguling. Dia mengucek matanya beberapa kali. Mengira salah gang. Tapi tidak. Pohon ketapang tua di depan rumah masih berdiri di sana. Hanya saja rumah yang ia kenal sebagai rumah ibunya telah rata dengan tanah. Gatot panik. Menurunkan standar motornya dan berlari menerobos tumpukan puing. Ia mencengkeram lengan seorang pekerja yang sedang menyekop pasir. Suaranya bergetar. Kalian sedang apa? Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumah ibu saya? Pekerja itu terkejut. Menepis tangan Gatot dengan kesal.
Mas ini gila Ibu Hartini, mana kami disewa oleh pemilik baru untuk membongkar rumah lama ini dan membangun rumah baru. Kalau Mas mengganggu pekerjaan kami, saya lapor Satpam. Ya. Saat itu seorang pria parubaya berperut buncit dengan kalung emas sebesar jari di lehernya, keluar dari salah satu sudut lokasi. Dia meludah ke tanah dan bertanya dengan angkuh. Kamu siapa datang ke sini bikin ribut? Saya pemilik tanah ini. Lanjut pria itu. Kamu cari Ibu Hartini. Dia sudah jual rumah ini ke saya 2 bulan lalu. Sertifikatnya sudah balik nama. Sah. Cap notarisnya masih basah. Dia sudah terima uang 1,8 miliar dan pindah entah kemana. Sekarang kamu datang ke sini mau apa? Telinga Gatot berdengung. Suara mesin molen di sekitarnya mendadak terasa jauh. Digantikan oleh suara desing yang memecah di otaknya. Jual rumah. 2 bulan lalu. Arpia 1. Opt miliar. Kata-kata itu berulang di kepalanya seperti kaset rusak. Ia terhuyung mundur. Kakinya menginjak sebuah bata pecah. Dan ia jatuh terduduk di atas tumpukan pasir basah. Ibunya telah menjual satu-satunya rumah peninggalan keluarga. Rumah dengan foto almarhum ayahnya. Tanpa memberitahunya sepatah kata pun. Lalu ibunya datang ke apartemennya. Berakting soal listrik padam. Memaksa dia dan istrinya untuk melayaninya seperti seorang ratu. Kebenaran yang telanjang dan kejam terkuak di depan matanya. Merobek semua topeng moralitas palsu. Darah serasa mendidih di otaknya. Kedua tangannya mencengkeram pasir. Giginya bergemeletuk. Kemarahan mulai membakar setiap sel di tubuh pria yang selama ini dikenal sabar itu. Gatot tidak ingat bagaimana ia bisa bangkit dari tumpukan puing itu. Kakinya terasa berat seolah terikat besi. Pikirannya berputar dalam kabut pengkhianatan dan kebohongan. Ia berjalan gontai ke ujung gang. Lalu duduk di sebuah kursi plastik di warung teh milik Bude Yanti. Bude Yanti adalah penjual minuman di gang itu sejak Gatot masih kecil. Warungnya adalah pusat informasi. Tempat di mana tidak ada rahasia di komplek itu yang bisa lolos. Melihat Gatot dengan wajah pucat dan pakaian penuh debu, Bude Yanti menuangkan segelas teh tawar dingin. Mendorongnya ke arah Gatot dan menghela napas. Baru pulang. Le, kasihan kamu. Bude kira kamu sudah tahu ceritanya. Ternyata ibumu menyembunyikannya darimu. Gatot mengangkat wajahnya. Matanya merah dan penuh keputusasaan. Berpegang pada Bude Yanti seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Bude, sebenarnya ada apa? Kenapa ibu saya menjual rumah? Kenapa dia pindah ke tempat saya, tanpa bilang apa-apa terus? Mas Danu di mana rumahnya kan di sebelah? Kenapa ibu tidak ke sana? Bude Yanti menarik kursinya lebih dekat. Merendahkan suaranya. Tapi setiap katanya setajam belati. Ya ampun. Kamu benar-benar tidak tahu. Kakak emasmu itu sudah menghancurkan segalanya. Dia judi online. Main saham bodong. Entah apa lagi. Dia punya utang ke rentenir 1,5 miliar. Bulan lalu. Preman-preman bertato bawa-bawa golok datang ke sini ngepung gang. Kakakmu kabur entah kemana. Meninggalkan istrinya dan ibumu untuk menanggung semuanya. Rentenir itu mengancam. Kalau tidak dibayar, tangan kakakmu akan dipotong. Ucapan Bude Yanti bagaikan bor yang menusuk dada Gatot. Mulutnya ternganga. Ia sulit bernapas. Danu. Kebanggaan mutlak Ibu Hartini yang selalu ia gembar-gemborkan sebagai anak yang pintar dan sukses. Ternyata adalah seorang penjudi bangkrut. Lalu, bagaimana lagi? Bude Gatot terbata-bata. Bagaimana lagi ibumu kasihan pada anak kesayangannya? Menangis meraung-raung. Dia jual cepat rumah ini ke Pak Heng di ujung jalan. Dapat 1,8 miliar untuk membayar utang anak emasnya itu. Setelah itu, dia pindah ke rumah 3 lantai milik menantunya. Si Wulan itu.
Bude Yanti melanjutkan ceritanya. Tapi di sana cuma sebulan. Entah ada masalah apa. Sepertinya tidak betah. Tiba-tiba Bude lihat dia pergi bawa koper. Bude duga ya pasti perginya ke rumahmu. Mau kemana lagi? Mendengar itu, hawa dingin menjalar di punggung Gatot. Semua kepingan teka-teki kini tersusun sempurna. Alasan Ibu Hartini begitu ketus saat Laras menyebut rumah Danu. Alasan ibunya mengunci diri di kamar dan menangis. Alasan ia memakai dalih listrik padam untuk pindah ke apartemen. Bukan karena ia merindukan anak keduanya ini. Bukan pula karena ia ingin menengok calon cucunya. Sederhana saja karena ia sudah tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan Gatot, anak yang selalu ia injak-injak dan remehkan sejak kecil, sekali lagi menjadi tempat sampah untuk menampung semua akibat perbuatannya. Menjadi pelampung terakhir saat ia sudah tenggelam di dasar lumpur. Ibunya menjual rumah senilai 1,4 miliar. Tidak memberinya sepeser pun. Tidak pula memberitahunya. Tapi ketika terpuruk, ia dengan seenaknya menuntut Gatot untuk merawatnya. Melayaninya seperti ratu. Menggunakan dalih bakti anak untuk memaksa mereka menanggung semua keangkuhannya. Kebencian memuncak. Berubah menjadi senyum mengerikan di bibir Gatot. Ia berdiri. Mengeluarkan selembar uang 20 rupiah. Andos, dan meletakkannya di meja. Ia naik ke motornya, menyalakan mesin, dan melesat pergi di bawah terik matahari siang. Langit Surabaya cerah tanpa awan. Tetapi di dalam hati Gatot, badai kategori 5 sedang terbentuk. Sudah saatnya semua utang piutang dan kebohongan ini dilunasi. Pukul 12.00 siang. Aku menerima pesan singkat dari Gatot. Kamu izin pulang sore ini. Pulang sekarang. Ada yang harus aku selesaikan. Firasatku mengatakan bahwa topeng busuk Ibu Hartini telah terbongkar. Aku segera meminta izin pada atasan dan memesan taksi. Langsung menuju apartemen. Saat aku membuka pintu, sebuah adegan tegang sedang terjadi di ruang tamu. Ibu Hartini duduk santai di sofa, memegang sepotong semangka. Matanya terpaku pada acara musik di televisi. Ia terlihat begitu tenang seolah pertengkaran hebat semalam tidak pernah terjadi. Di hadapannya, Gatot berdiri tegak. Kedua tangan di saku celana. Wajahnya dingin dengan urat-urat biru menonjol di pelipis. Tatapannya pada ibunya tidak lagi menunjukkan kesabaran atau belas kasihan. Hanya ada rasa jijik dan amarah. Melihatku pulang. Ibu Hartini melirik sinis. Wah, suami istri ini lagi kenapa? Baru tengah hari sudah pulang bareng. Takut ibu makan harta kalian diam-diam di rumah. Ya, Gatot tidak menggubris sindiran ibunya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Menampilkan foto lokasi konstruksi yang dulunya adalah rumah mereka dan membantingnya ke meja kaca di depan Ibu Hartini. Suara keras itu membuat ibunya terlonjak kaget. Potongan semangka jatuh dari tangannya. Ibu masih mau bohong. Rumah mati listrik atau rumahnya sudah menguap? Suara Gatot terdengar berat dan tajam seperti guntur di tengah ruangan. Ibu Hartini menunduk melihat foto itu. Dalam sekejap, wajahnya yang kemerahan berubah menjadi kelabu. Bibirnya bergetar hebat. Tak mampu berkata-kata. Matanya yang tajam kini membelalak. Mencari-cari jalan keluar. Ia sadar. Anak laki-lakinya yang bodoh dan selalu bisa ia kendalikan itu. Hari ini telah membongkar sendiri kebenaran kotornya. Kamu menguntit ibu? Kamu berani pulang ke sana untuk menyelidiki ibumu sendiri? Ibu Hartini terbata-bata. Mencoba menyelamatkan sisa-sisa wibawanya dengan gertakan. Menguntit, menyelidiki, jangan gunakan kata-kata itu untuk menutupi kekejaman ibu. Gatot menggeram. Maju selangkah. Mendesak Ibu Hartini ke sudut sofa. Danu punya utang 1,5 miliar ke rentenir. Ibu jual rumah 1 rupiah. 8 miliar untuk menyelamatkannya.
Lalu ibu diusir dari rumahnya dan datang ke sini untuk menyusahkan kami. Ibu menjual rumah dengan altar foto ayah di dalamnya demi anak emas ibu itu. Apa ibu pernah bertanya pendapatku? Apa ibu masih menganggapku anak ibu? Setelah kedoknya terbongkar sepenuhnya. Topeng Ibu Hartini luruh berantakan. Sadar tak bisa lagi mengelak. Ia langsung menggunakan jurus andalannya akting sebagai korban dan menangis. Ia merosot dari sofa ke lantai. Memukul-mukul lantai dengan tangannya. Dan mulai meraung-raung dengan suara melengking. Ya Tuhan, kamu memfitnah ibu dan kakakmu, dia hanya rugi sedikit dalam bisnis. Tentu saja ibu harus menolongnya. Darah lebih kental dari air. Bagaimana bisa ibu membiarkan preman memotong tangan kakakmu? Itu uang ibu? Rumah ibu. Ibu berhak menjualnya. Sekarang ibu tidak punya apa-apa. Sebatang kara. Aku melahirkanmu. Membesarkanmu. Sekarang saat aku jatuh. Aku datang untuk berlindung padamu. Dan kamu mau menelantarkanku? Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Kamu pasti dengar hasutan istrimu ini untuk durhaka padaku. Kan ia menunjuk ke arahku. Matanya penuh kebencian. Aku melipat tangan. Bersandar di dinding, sambil tersenyum sinis. Logikanya benar-benar konyol. Seseorang yang seumur hidupnya memeras tenaga anak bungsunya untuk memanjakan anak sulungnya. Dan ketika ditendang oleh anak sulungnya, ia berbalik menuntut anak bungsunya untuk berbakti. Sikap tak tahu malunya sudah mencapai tingkat tertinggi. Tapi aku tidak angkat bicara. Karena aku tahu panggung ini milik Gatot. Ketegasannya lah yang akan menjadi pukulan mematikan. Jeritan Ibu Hartini menggema di seluruh apartemen. Memekakkan telinga dan penuh manipulasi. Tapi kali ini, air mata buaya itu tidak mampu meluluhkan hati Gatot. Kesabarannya telah mencapai batas akhir. Anak kecil yang dulu mengayuh sepeda di tengah hujan. Yang dulu hanya makan tulang belulang. Yang dulu mendambakan tatapan kasih sayang dari ibunya. Kini telah mati. Di hadapan Ibu Hartini sekarang adalah seorang pria dewasa yang dingin yang sedang melindungi rumah tangganya yang sesungguhnya. Gatot tidak membantu ibunya berdiri. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong yang menakutkan. Suaranya rendah. Setiap kata diucapkan dengan jelas. Cukup. Bu. Jangan lagi gunakan jasa ibu melahirkanku sebagai tameng untuk sikap pilih kasih ibu yang kejam. Ibu jual rumah 1,4 miliar. Tidak memberiku sepeser pun. Aku tidak marah. Itu uang ibu. Hak ibu mau memberikannya pada siapa? Tapi kesalahan ibu adalah ibu telah merampas hakku untuk dihormati. Lalu dengan tidak tahu malunya, berbalik dan memaksaku menanggung konsekuensi dari kebodohan Mas Danu. Ibu Hartini terdiam. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat anak keduanya memberontak dengan begitu hebat. Ibu menghina apartemen ini sebagai kandang merpati. Ibu menghina istriku. Merusak barang-barang calon cucu ibu yang belum lahir. Ibu menganggap kami sebagai pelayan untuk melampiaskan amarah ibu karena diusir dari rumah Mas Danu. Gatot melanjutkan. Setiap kalimatnya bagai palu yang menghantam harga diri. Ibu Hartini yang compang-camping. Baik. Ibu mau bicara soal bakti. Aku akan bicara soal bakti. Aku tidak akan mengusir ibu ke jalan karena bagaimanapun, juga ibu yang melahirkanku. Tapi mulai detik ini, jika ibu tinggal di rumahku, ibu harus mengikuti aturan rumahku. Gatot menunjuk lurus ke meja. Dengan lantang mengumumkan ultimatumnya. Pertama, ibu bukan ratu di sini. Ibu sehat. Tangan dan kaki masih utuh. Jadi, mulai besok, ibu urus sendiri urusan menyapu dan mencuci baju ibu. Istriku bekerja mencari uang. Bukan untuk melayani ibu. Kedua, saat makan. Makan apa yang ada. Dilarang keras mengeluh atau memilih-milih.
Kalau ibu tidak suka, silakan makan di luar. Ketiga, dan yang paling penting, ibu dilarang membawa siapapun masuk ke apartemen ini. Jika ibu melanggar salah satu dari 3 aturan ini, aku sendiri yang akan melemparkan koper ibu ke lorong. Ibu mau pergi kemana? Hidup atau mati? Itu urusan ibu. Ibu Hartini tertegun. Matanya terbelalak ngeri. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Gatot yang penurut, yang lemah lembut, yang selalu patuh padanya, kini berani menetapkan syarat. Berani mengancam akan mengusirnya. Mulutnya terbuka hendak mengumpat. Hendak mengeluarkan semua sumpah serapah. Tapi saat melihat tatapan dingin anaknya yang setajam pisau, ia menelan kembali semua hinaan itu. Ia tahu Gatot tidak main-main. Dan kenyataan pahitnya adalah ia kini benar-benar tidak punya uang. Sisa tabungannya sudah ia berikan semua kepada anak sulungnya yang tidak berguna itu. Ia tidak punya sepeser pun. Tidak punya tempat lain untuk pergi selain kandang merpati yang pernah ia hina ini. Ia bangkit dari lantai, merapikan pakaiannya. Wajahnya gelap gulita. Ia menyeka air matanya, menggertakkan gigi, dan melontarkan kalimat pedas. Bagus. Kalian hebat. Sayap kalian sudah kuat sekarang. Aku sudah tua. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan jadi benalu di rumah kalian. Nasibku memang sudah sengsara. Mau berkata, mau bagaimana lagi? Setelah berkata demikian, ia berbalik dan masuk ke kamarnya. Membanting pintu. Pertempuran pertama telah berakhir. Topeng moralitas palsu telah terkoyak. Ultimatum telah dikeluarkan. Tapi dengan sifat egois dan licik Ibu Hartini. Aku tahu gencatan senjata ini hanyalah awal dari serangkaian pembalasan dendam terselubung yang lebih buruk yang akan datang. Sejak hari itu, apartemen kami resmi memasuki era perang dingin. Secara lahiriah, Ibu Hartini tampak mematuhi aturan. Ia tidak lagi berteriak, mengumpat, atau secara terang-terangan menuntutku membuatkan minuman atau mengupaskan buah. Namun jauh di dalam lubuk hati seorang yang bermental ratu, ia tidak terima kekuasaannya direbut. Ketika tidak bisa lagi menyerang secara frontal, ia beralih ke taktik gerilya. Menggunakan berbagai trik licik dan kotor dengan satu tujuan menyiksa mentalku. Suatu Senin pagi, saat aku membuka lemari untuk bersiap kerja, aku menemukan kemeja sutra putih mahalku. Hadiah ulang tahun pernikahan dari Gatot. Telah berubah menjadi kain lap bernoda. Ibu Hartini dengan sengaja memasukkan kemeja sutra itu ke dalam mesin cuci bersama dengan celana pendek merahnya yang luntur. Tidak hanya itu. Ia juga menyetel mode cuci air panas yang membuat bahan sutra itu mengerut, rusak, dan warnanya berubah menjadi merah muda pudar yang belang-belang. Kusut seperti kain pel. Aku membawa kemeja rusak itu ke ruang tamu. Ibu Hartini yang sedang duduk membersihkan sayuran pura-pura terkejut dan menepuk pahanya. Aduh, mati aku. Mata ibu sudah rabun. Tidak sengaja memasukkan bajumu. Tadi ibu lihat bajumu kotor. Jadi sekalian ibu cucikan. Menantu yang baik hati pasti tidak akan marah pada ibu tua yang pikun ini. Kan ia mengucapkan kata maaf. Tapi sudut bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Matanya penuh provokasi. Ia sedang menungguku marah. Berteriak. Agar ia punya alasan untuk menuduhku tidak sopan dan perhitungan pada mertua. Tapi ia salah. Aku bukan tipe perempuan yang mudah terpancing oleh trik murahan seperti ini. Aku menatap lurus ke matanya. Memberikan senyum yang sangat dingin. Aku berjalan ke tempat sampah dan tanpa ragu melemparkan kemeja sutra mahal itu ke dalamnya di hadapan tatapannya yang terkejut. Tidak apa-apa. Bu. Barang rusak ya dibuang saja. Disesali juga tidak ada gunanya. Tapi mulai sekarang, pakaian ibu biar ibu cuci sendiri. Pakaianku juga aku cuci sendiri. Mata ibu kan sudah rabun.
Nanti niatnya membantu malah jadi merusak. Orang luar yang lihat nanti bisa salah sangka. Dikira ibu mertua sengaja jahat sama menantunya. Kan kasihan ibu. Aku mengucapkan setiap kata dengan nada ringan namun sangat menusuk. Tepat mengenai sasaran. Wajah Ibu Hartini langsung berubah pias. Ia terdiam 1000 bahasa. Tidak berhenti di situ. Giliran urusan masak-memasak. Karena tidak boleh lagi mengeluh tentang masakanku. Ibu Hartini mengambil alih dapur pada hari-hari ketika aku pulang telat. Dan hasilnya, meja makan berubah menjadi laboratorium uji coba. Daging gorengnya asin seperti direndam air laut. Baru satu gigitan lidah sudah terasa kebas. Sayur beningnya hambar seperti air putih. Malam itu, Gatot mengambil sepotong daging. Wajahnya meringis hendak protes. Aku segera menendang kakinya pelan di bawah meja. Memberinya isyarat untuk diam. Aku dengan tenang mengambil piring nasiku. Alih-alih memaksakan diri makan seperti menantu tersiksa di sinetron. Aku bangkit. Mengambil air panas dari termos dan menyeduh sebungkus mie instan. Aku duduk kembali dan dengan santai menyantap mie panasku. Mengabaikan hidangan beracun dari ibu mertuaku. Masakan ibu asin sekali. Mungkin lidah ibu sedang terasa hambar ya? Laras makan mie saja biar praktis. Makanan yang ibu masak tolong dihabiskan ya. Bu. Biar tidak mubazir. Buang-buang makanan itu dosa. Aku berkata dengan nada menyindir. Aku ingin dia mengerti jika dia sengaja berbuat onar. Dia harus menanggung akibatnya sendiri. Aku tidak akan menyentuh masakannya yang penuh kedengkian itu, dan aku memaksanya menelan hasil karyanya sendiri. Tapi trik-trik kotor Ibu Hartini terus berlanjut. Keesokan harinya, setelah aku selesai mengepel lantai kayu hingga mengkilap, beliau membawa ember penuh air kotor dari kamar mandi. Dengan sengaja, ia tersandung sedikit di ambang pintu. Menumpahkan separuh isi ember ke seluruh lantai ruang tamu. Tepat di tempat aku akan lewat. Lantai menjadi licin dan basah kuyup. Jika aku tidak cepat mundur, aku pasti sudah terpeleset. Aduh, tangan ibu licin. Sudah tua. Tangan dan kaki jadi kikuk begini. Ibu Hartini berpura-pura. Mulutnya mengeluh. Tapi matanya terus mengawasiku. Berharap aku terjatuh. Aku memandangi genangan air di lantai mahalku. Kesabaranku mulai menipis. Aku melangkahi genangan itu. Berjalan lurus ke kamar mandi. Mengambil alat pel dan menekankannya ke tangan Ibu Hartini. Ibu sudah tua jadi kikuk. Ya sudah. Tidak apa-apa. Tapi air yang ibu tumpahkan. Tolong ibu pel sampai bersih. Lantai kayu ini kalau tergenang air lama bisa menggelembung. Biaya gantinya sekitar 15 juta rupiah. Kalau ibu tidak segera membersihkannya, biaya perbaikannya akan saya potong langsung dari uang belanja bulanan ibu. Aku berdiri melipat tangan. Mengawasinya tanpa sedikit pun merasa kasihan melihat wajahnya yang pucat karena marah. Ibu Hartini menggertakkan giginya dengan kesal. Mengambil alat pel. Dan mulai membersihkan genangan air. Ia sadar. Perlawananku tidak berisik. Tetapi mencekik lehernya. Memaksanya membayar setiap perbuatan jahatnya. Namun, semua trik murahan ini hanyalah puncak dari gunung es. Sementara aku dan Gatot sibuk menghadapi sabotase konyol dari ibu mertua. Kami tidak sadar bahwa di balik pintu kamarnya yang selalu tertutup, sebuah rencana jahat dan serakah yang tak terkira sedang dirancang. Siap menenggelamkan rumah tangga kami ke dalam mimpi buruk yang nyata. Bagi pekerja kantoran seperti kami, akhir tahun adalah masa perang yang sesungguhnya. Proyek-proyek menumpuk. Laporan KPI panjang berjilid-jilid. Rapat yang berlangsung dari pagi hingga larut malam. Semuanya menguras habis sisa-sisa tenaga. Aku dan Gatot meninggalkan rumah pukul 07.00 pagi saat matahari belum sepenuhnya terbit dan baru kembali saat kota sudah terang oleh lampu jalanan.
dengan tubuh lunglai dan pikiran tegang. Kami hanya mendambakan satu hal, sebuah rumah yang tenang untuk beristirahat. Namun dambaan sederhana itu menjadi kemewahan sejak kehadiran Ibu Hartini. Setelah ultimatum itu ditetapkan, ibu mertuaku di permukaan tampak lebih tenang. Ia tidak lagi menggebrak meja, tidak lagi berteriak, atau secara terbuka mengkritik masakanku. Tapi firasat seorang wanita, terutama wanita yang sudah cukup merasakan pahitnya perlakuan pilih kasih, memberitahuku bahwa keheningan ini bukanlah pertanda kesadaran. Ini adalah keheningan menakutkan di lautan sebelum badai besar datang. Orang-orang dengan sifat egois, manipulatif, dan serakah tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ketika mereka tidak bisa menyerang dari luar, mereka akan menggali terowongan dari bawah tanah untuk meruntuhkan fondasi Anda. Tanda-tanda aneh mulai muncul lebih sering dan lebih jelas. Aku mulai memperhatikan Ibu Hartini yang tidak pernah lepas dari ponsel pintarnya. Jika sebelumnya di rumah ia sering menyalakan TV dengan suara keras untuk menonton sinetron India, kini apartemenku menjadi sunyi senyap yang mencurigakan. Seringkali, saat aku baru membuka pintu pulang kerja, aku melihatnya buru-buru menyembunyikan ponsel di belakang punggungnya. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi kaget sesaat. Matanya yang tajam bergerak-gerak seperti pencuri yang tertangkap basah. Dia menatapku dengan gugup, lalu pura-pura berdiri dan mengambil kemoceng untuk membersihkan debu-debu tak kasat mata di atas meja. Kecurigaanku semakin besar. Aku mulai memperhatikan detail-detail terkecil. Larut malam, ketika kami sudah mematikan lampu untuk tidur, aku sering mendengar suara bisik-bisik dari kamarnya. Suaranya sangat pelan, teredam oleh pintu kayu yang tebal. Tetapi nada suaranya yang melengking dan temponya yang cepat tidak bisa disalahartikan. Ibu Hartini sedang mengunci pintu dan menelepon di bawah selimut. Beberapa kali saat aku lewat di depan kamarnya untuk ke toilet, aku samar-samar mendengar potongan kalimat yang mengerikan. Preman-preman itu. Jual saja. Suruh pindah ke sini. Gotot. Potongan-potongan kata itu membentuk sebuah gambaran kelam, membuat dadaku sesak karena firasat buruk. Gatot juga menyadari perubahan ibunya. Dia tidak mengatakannya, tetapi kerutan di antara alisnya semakin dalam. Dia lelah. Luka dari kebohongan sebelumnya masih terasa perih, membuatnya tidak punya energi lagi untuk menginterogasi ibunya. Dia memilih untuk mengabaikannya, menenangkan dirinya sendiri bahwa ibunya mungkin sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kakaknya dan hanya menelepon teman-teman lamanya untuk mengeluh. Tapi dia telah meremehkan keserakahan dan kebutaan ibunya. Aku memutuskan untuk tidak menunggu pasif. Suatu akhir pekan, saat Ibu Hartini sedang jalan-jalan di taman bawah, aku mengaktifkan kamera keamanan tersembunyi di ruang tamu. Dan berkat kamera inilah, saat aku meninjaunya kembali nanti, aku mengetahui sumber dari tragedi mengerikan ini. Aku memutar ulang rekaman pada saat kami tidak ada di rumah. Pemandangan di layar membuat darahku seolah membeku. Di layar, Ibu Hartini sama sekali tidak sibuk bersih-bersih atau bersikap pikun seperti yang biasa ia perankan di depan kami. Begitu pintu utama tertutup, ia langsung melempar alat pel ke lantai dan berjalan cepat ke sofa. Ia mengambil ponselnya, melakukan panggilan video. Meskipun kamera tidak menangkap layar ponselnya, sistem audio yang sangat sensitif merekam semua hasutan dan rencana busuk yang sedang ia dan keluarga kakak iparku rancang. Suara Wulan, kakak iparku, terdengar nyaring, sinis, dan penuh perhitungan dari seberang. Bu, para penagih utang itu datang lagi ke kontrakan bawah golok. Karimas Dano. Kontrakan sempit dan kumuh begini. Rizky, cucu kesayangan ibu, lagi sakit demam. Ibu harus cari jalan keluar dong. Ibu kan lagi di rumahnya si Gatot. Apartemennya mewah. Keamanannya berlapis.
Preman-preman itu mana bisa naik? Bu, buka pintu buat kami. Biar kami pindah ke sana untuk sementara. Jawaban Ibu Hartini tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, melainkan penuh pembelaan dan persetujuan. Tapi si Gatot itu galak sekali sekarang. Dia sudah kasih ultimatum. Melarang ibu membawa kalian ke sini. Istrinya juga seram. Diam-diam tapi licik. Kalau ibu bawa kalian ke sini, nanti ibu ikut diusir bagaimana halah. Bu. Suara Wulan tertawa sinis. Ibu kan yang melahirkannya. Masa dia berani mengusir ibu? Hukum mana yang mengizinkan anak mengusir ibu kandungnya ke jalan? Ibu cari saja waktu mereka berdua tidak ada di rumah. Lalu buka pintu biar kami pindah sekalian bawa barang-barang. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau mereka pulang dan lihat rumah sudah penuh barang, mau mengusir juga susah. Ibu tinggal pura-pura pingsan. Guling-guling di lantai. Keluarkan jurus jasa membesarkan anak itu. Kakak beradik itu seperti tangan dan kaki. Masa dia punya rumah besar tapi membiarkan abang kandungnya terlunta-lunta? Nanti juga dicibir tetangga. Ibu dengar saja kata saya. Kuasai dulu ruang tamunya. Nanti kita pikirkan lagi. Ibu Hartini ragu sejenak. Lalu mengangguk. Ya sudah. Kalian kemasi barang-barang. Tunggu hari Selasa depan. Mereka berdua ada presentasi proyek. Seharian tidak akan pulang. Nanti ibu kirim pesan. Selasa pagi itu. Langit Surabaya kelabu. Awan hitam membawa gerimis yang dingin. Seperti yang didengar Ibu Hartini. Aku dan Gatot memang memiliki jadwal presentasi proyek terbesar tahun ini. Sebuah proyek yang menentukan nasib departemen kami. Tekanan pekerjaan membuat kami harus berangkat pagi-pagi sekali. Membawa setumpuk dokumen tebal. Aku memilih setelan kerja hitam yang elegan. Rambutku disanggul tinggi. Mencoba menyembunyikan kelelahan di balik riasan tebal. Saat pintu apartemen tertutup dengan bunyi klik yang kering. Aku tahu di dalam sana sebuah sandiwara kotor akan segera dimulai. Menurut rekaman kamera yang kemudian kulihat, begitu kami masuk lift, Ibu Hartini langsung melompat dari tempat tidur seolah ada pegas di bawahnya. Tak ada lagi raut wajah seorang nenek 62 tahun yang sakit sendi. Ia dengan cepat menyisir rambutnya. Mengoleskan sedikit minyak angin di pelipis untuk menciptakan kesan sakit. Lalu mengambil ponselnya. Halo, Wulan. Mereka sudah berangkat. Cepat ke sini. Ibu turun jemput kalian. Bawa masuk barang-barang sebelum mereka pulang. Suara Ibu Hartini terdengar melengking. Penuh kegembiraan licik. Seperti seorang mata-mata yang sedang memberi jalan bagi musuh untuk menghancurkan benteng putranya sendiri. Melalui lensa kamera, pemandangan invasi para parasit itu tampak begitu hidup. Konyol. Dan menjijikkan hingga membuat mual. Pintu kayu ek terbuka lebar. Dan bukan hanya satu, melainkan segerombolan orang menyerbu masuk ke dalam ruang hidupku yang elegan. Di depan, ada Wulan, kakak iparku. Ia mengenakan jaket tebal berwarna merah muda mencolok. Rambutnya yang dikeriting tampak kering dan kusam. Wajahnya masih berpoles riasan murah yang luntur. Bibirnya yang tipis menyeringai lebar. Matanya yang serakah menyapu sekeliling ruang tamu yang luas. Menatap sofa kulit asli. TV layar lengkung. Dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Kakak tinggal di kandang merpati tapi lumayan juga ya. Adem. Tidak seperti kontrakan kumuh yang banyak kutunya itu. Wulan bersuara nyaring. Dengan santai melemparkan tas tangannya yang sudah mengelupas ke atas meja kaca. Di belakang Wulan adalah Danu, sang anak emas. Kebanggaan seumur hidup Ibu Hartini. Berbeda dengan citra pengusaha sukses yang sering ibunya ceritakan. Danu adalah wujud menyedihkan seorang penjudi bangkrut. Dia kurus kering. Matanya cekung dan menghitam.
Dia mengenakan kaos oblong kumal yang memperlihatkan tato pudar di lengannya. Danu dengan susah payah memanggul sebuah karung goni kotor yang berisi panci dan wajan yang beradu, menimbulkan suara gaduh. Begitu masuk, tanpa melepas sepatu olahraganya yang berlumpur, ia langsung menginjak karpet bulu domba putih bersih yang kuimpor dari luar negeri. Terakhir adalah Rizky, putra mereka yang berusia 8 tahun. Bocah itu gemuk, wajahnya cemberut. Tangannya memegang es krim coklat yang meleleh. Begitu melihat sofa kremku, ia berteriak girang, melompat-lompat di atasnya. Tak peduli tetesan es krim coklat yang lengket menodai sofa mahal itu, Ibu Hartini membanting pintu, menghela napas lega. Wajahnya dihiasi senyum puas seorang ibu yang baru saja menyelesaikan misi besar menyelamatkan keluarganya. Ia merentangkan kedua tangannya seperti seorang ratu yang menyambut rakyatnya ke istana. Masuk. Masuk. Anak-anakku. Anggap saja rumah sendiri. Mulai sekarang kalian tinggal di sini sama ibu. Rumah ini besar. Ada 3 kamar tidur. Buat apa tinggal di kontrakan kumuh itu biar dikejar-kejar preman? Ibu Hartini sibuk membantu mengangkat karung goni berat dari pundak Danu. Ia sama sekali tidak peduli pada bekas lumpur yang mengotori lantainya. Juga tidak peduli pada Rizky yang sedang mengoleskan es krim ke sofa. Di matanya saat ini, yang terpenting adalah anak sulungnya aman dan hidup nyaman. Rumah Gatot hancur menjadi tempat sampah pun adalah harga yang pantas dibayar. Apartemen mewahku. Tempat yang setiap sudutnya kutata. Setiap butir debunya kubersihkan. Dalam waktu kurang dari 30 menit telah berubah menjadi pasar kumuh, sebuah perkampungan liar yang berbau busuk. Pasangan Danu dan Wulan dengan santai membuka kulkas kami, mengeluarkan semua buah, dendeng, dan minuman dingin. Lalu menyajikannya di atas meja. Mereka makan dengan rakus, tertawa terbahak-bahak. Seolah pemilik sebenarnya dari rumah ini tidak pernah ada. Invasi itu berhasil. Para parasit telah resmi menancapkan taringnya ke jantung keluarga kami. Bersiap untuk sebuah perampasan paling tak tahu malu. Ibu Hartini sibuk mondar-mandir. Secara pribadi membawakan segelas jus jeruk untuk Rizky. Lalu duduk di samping Danu, mengelus wajah tirus anak kesayangannya. Semua kejadian, setiap kata dari percakapan keji itu direkam dengan sempurna oleh kamera keamanan. Bagaimana sudah tenang sekarang? Di sini keamanannya 3 lapis. Satpam 24 jam. Mau preman manapun tidak akan berani naik ke sini untuk menagih utang, kata Ibu Hartini dengan nada bangga. Seolah baru saja memberikan anugerah besar. Danu menyandarkan kepalanya di sofa, bersendawa keras. Tenang sih. Tenang, Bu. Tapi masa selamanya sembunyi di sini? Kalau mereka menunggu di lobi apartemen, aku juga tidak bisa keluar untuk cari uang. Tapi rumah ini memang bagus sih. Kayu jati, kulit asli, elektroniknya barang mahal semua. Si Gatot itu beruntung dapat istri kaya. Hidupnya enak sekali. Beda jauh sama aku. Dia pura-pura menghela napas, melirik licik ke arah istrinya. Wulan langsung mengerti maksud suaminya. Ia tersenyum sinis, membuang kulit kacang ke lantai. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Hartini. Bu, ingat tidak rencana kita dulu? Waktu ibu pertama kali pindah ke sini, uang ibu yang 1,8 miliar itu hanya cukup untuk menutupi sebagian kecil utang. Waktu itu Mas Danu ditipu di kasino online. Dia coba main lagi, berharap bisa menang dan beli rumah baru untuk ibu. Tapi malah kalah telak. Dia pinjam lagi ke rentenir 3 miliar rupiah. Bunga berbunga sampai rumah 3 lantai. Kami juga disita, kata mereka. Rumah itu hanya dihargai 2,2 miliar. Kalau tidak ada 800 juta lagi untuk dilempar ke muka mereka, nyawa Mas Danu tidak akan selamat.
Untung saja waktu itu kami punya ide menyuruh ibu pindah ke sini duluan untuk mengamankan tempat. Kalau tidak, kami tidak akan bisa masuk hari ini. Mendengar angka 800 juta, wajah Ibu Hartini langsung berubah. Mulutnya ternganga. Matanya terbelalak ngeri. Tangannya mencengkeram lengan Danu. Apa katamu 800 juta lagi? Kamu mau membunuh ibu? Nak, ibu dapat uang dari mana lagi untuk menolongmu? Ibu sudah habis-habisan. Semua sudah ibu berikan untukmu. Ibu pindah ke sini sesuai keinginan kalian untuk mengamankan tempat ini kalau terjadi sesuatu. Kalian mau apa lagi? Ibu Hartini mulai menangis. Tapi isakannya segera dipotong oleh Wulan dengan sebuah tepukan keras di pahanya. Keputusasaan seorang penjahat tidak memberinya ruang untuk mengasihani siapapun. Wulan mendekatkan wajahnya ke ibu mertuanya. Berbisik dengan suara dingin seperti ular. Bu, bodoh sekali. Ibu memang sudah tidak punya uang. Tapi si Gatot masih punya. Lihat apartemen ini. Sekarang kita sudah berhasil masuk. Apartemen mewah di pusat kota. 1 meternya saja ratusan juta. Dijual murah pun pasti laku 7,8 miliar. Ibu kan ibunya suruh dia jual rumah ini. Pakai uangnya untuk bayar utang dan selamatkan nyawa abangnya. Menyelamatkan satu nyawa itu pahalanya besar. Kakak beradik. Harta benda itu cuma titipan. Mati juga tidak dibawa. Ibu Hartini termangu. Terbata-bata. Tapi rumah ini kan hasil jerih payah mereka berdua. Orang tua Laras juga ikut modal. Istrinya itu galak sekali. Dia tidak akan mau melepaskan sepeser pun. Bagaimana bisa kita paksa dia jual rumah halah? Menantu itu, siapa? Wulan menaikkan dagunya. Matanya memancarkan kilatan jahat. Rumah suami ya? Rumah mertua juga. Ibu pakai saja jurus jasa melahirkan. Pakai dalih darah lebih kental dari air untuk menekan si Gatot. Si Gatot itu dari kecil penurut. Haus, kasih sayang ibu. Asal ibu berakting sedikit. Mengancam mau bunuh diri di depannya. Mana berani dia melawan. Soal istrinya itu, biar kami yang urus. Kami akan bikin rumah ini seperti neraka. Makan minum seenaknya. Berisik siang malam. Biar mereka tidak tahan. Kalau dia sudah tidak kuat dan minta cerai. Rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Nanti kita jual. Bayar utang. Sisanya kita pakai pulang kampung. Beli tanah. Hidup enak. Danu di sebelahnya mengangguk-angguk. Betul itu. Bu, kakak beradik itu harus saling menolong. Dia adik. Dia punya tanggung jawab menolong abangnya. Masa dia tinggal di rumah mewah? Punya istri cantik. Sementara abangnya mau dibunuh preman. Apa dia bisa hidup tenang? Ibu ikuti saja, kata istriku. Rebut rumah ini. Usir menantu itu. Jadi, semuanya sudah jelas. Mereka sudah punya rencana licik ini. Bahkan sebelum Ibu Hartini membawa kopernya ke rumah kami. Rencana untuk merampas rumah ini sudah dirancang sejak awal. Mereka terlalu kejam. Terlalu jahat. Mereka bukan manusia. Melainkan iblis berwujud manusia. Mereka bukan sekadar parasit. Tapi sekawanan burung bangkai yang siap menggerogoti tulang belulang kerabat mereka sendiri. Ibu Hartini. Setelah beberapa saat panik. Sekali lagi mengangguk. Menyetujui rencana keji menantu kesayangannya. Pukul 23.00 malam. Aku dan Gatot melangkah keluar dari lift. Udara lembab di koridor apartemen yang beraroma pengharum ruangan lemon tidak mampu mengusir rasa lelah yang menggelayuti setiap inci tubuh kami. Presentasiku berjalan sukses. Namun harga yang harus dibayar adalah terkurasnya seluruh energi fisik dan mental. Dasi Gatot sudah miring. Matanya merah karena kurang tidur. Aku melepas sepatu hak tinggiku. Hanya ingin segera masuk ke kamar mandi. Berendam air panas.
lalu merebahkan diri di tempat tidur yang empuk. Namun, saat kunci baru berputar sekali dan pintu sedikit terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungku. Membuatku harus menahan napas dan mundur selangkah. Itu adalah campuran menjijikkan dari bau durian yang belum habis dimakan. Bau sambal terasi, bau keringat asam, dan bau pakaian lembab yang lama tidak dicuci. Gatot mengerutkan kening, mendorong pintu lebih lebar. Pemandangan mengerikan yang menyambut kami bagaikan belerang mendidih yang disiramkan langsung ke otak. Apartemen mewah kami yang gemerlap telah lenyap, digantikan oleh medan perang yang porak-poranda dan penuh sampah. Tepat di depan pintu masuk, puluhan pasang sepatu dan sandal kotor berlumpur terlempar tumpang tindih, bahkan menimpa sepatu mahalku. Karung-karung goni dan kardus-kardus kotor menumpuk dari lorong hingga ke ruang tamu. Pakaian dalam wanita yang sobek dan kaos kaki pria yang bau menyengat tersampir di sandaran kursi makan dan sofa. Tapi yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun adalah apa yang terjadi di tengah ruang tamu. Rizky, cucu kesayangan Ibu Hartini yang berusia 8 tahun, sedang berdiri di atas meja kaca, melompat-lompat seperti monyet liar. Di tangannya ada spidol permanen hitam yang ia gunakan untuk mencorti dinding berwallpaper mahal dengan garis-garis acak. Yang lebih parah, seluruh permukaan sofa kulit impor Italia, senilai hampir 80 juta rupiah. Milikku telah ia tusuk-tusuk dengan spidol hingga berlubang dan digambari dengan bentuk-bentuk vulgar. Di atas sofa yang hancur itu, Danu dan Wulan berbaring seenaknya. Danu hanya mengenakan celana pendek, memamerkan perut buncitnya sambil asyik bermain game di ponselnya yang mengeluarkan suara tembakan. Wulan, sambil berselimutkan selimut dari kamar tidurku, asyik mengunyah kuaci dan membuang kulitnya sembarangan ke atas karpet bulu domba putih. TV menyala dengan volume maksimal, menayangkan acara komedi murahan. Sementara itu, Ibu Hartini sedang berada di dapur, memotong-motong ayam di atas talenan kayu, menciptakan suara berisik. Potongan-potongan daging berterbangan ke atas meja granit yang selalu kulap hingga mengkilap setiap malam. Apa-apaan ini? Gatot menggeram. Suaranya pecah karena amarah yang tak tertahankan. Ia membanting tas kerjanya ke lantai, menerjang ke ruang tamu, dan menyapu wadah kuaci dari atas meja hingga jatuh berserakan. Suara TV mendadak mati. Rizky terkejut, menjatuhkan spidolnya dan menangis meraung-raung. Pura-pura ketakutan, sambil berlari ke pelukan ibunya. Wulan perlahan-lahan duduk, merapikan rambutnya yang kusut tanpa sedikit pun rasa bersalah atau kaget. Ia menyeringai, melemparkan tatapan menghina dan menantang ke arah kami. Danu juga perlahan duduk, masih dengan gaya angkuhnya. Ibu Hartini berlari dari dapur, masih memegang pisau daging. Wajahnya pura-pura panik, tapi matanya menunjukkan kekerasan hati seseorang yang siap bertempur. Ia berdiri di depan Danu dan Wulan, menatap Gatot dan memulai babak terakhir dari sandiwara manipulasinya. Rasa lelahku lenyap seketika, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Aku melipat tangan di dada, mundur selangkah untuk melihat dalih apa yang akan digunakan oleh para perampok ini untuk membenarkan tindakan mereka. Ruang tamu terasa beku, penuh dengan kebencian dan ketidakpedulian. Gatot berdiri di tengah ruangan, matanya memerah. Dadanya naik turun seperti binatang buas yang terluka yang mencoba menahan diri sebelum menerkam mangsanya. Tangannya yang terkepal gemetar saat menunjuk tumpukan sampah dan wajah-wajah tak tahu malu di sofa. Siapa yang mengizinkan mereka datang ke sini? Siapa yang mengizinkan mereka mengotori dan merusak rumahku? Ibu lupa apa yang sudah aku katakan. Suara Gatot terdengar berat. Setiap kata keluar dari sela-sela giginya, penuh dengan amarah yang tertahan. Ibu Hartini sama sekali tidak takut. Ia melemparkan pisau daging ke lantai, menepuk pahanya, dan mulai berteriak dengan suara melengking. Aku yang izinkan.
Aku ini ibumu yang melahirkanmu rumah. Ini bisa kamu beli juga karena doa restu dari leluhur kita abangmu sedang sial. Dikejar-kejar preman. Kehilangan rumah. Kakak beradik itu harus saling menolong. Kamu adiknya. Punya rumah besar. Hidup enak. Masa kamu tega melihat abangmu sendiri menderita di jalanan? Kamu masih punya hati nurani tidak? Ia maju selangkah. Menunjuk-nunjuk dada Gatot sambil menangis dan menyalahkan. Aku sudah jual semua hartaku untuk menolongnya. Tapi tidak cukup. Preman-preman itu mau memotong tangannya. Sekarang keluarganya pindah ke sini untuk berlindung. Aku sudah putuskan. Mulai sekarang, abang dan iparmu serta keponakanmu Rizky akan tinggal di sini. Kalau kamu bisa merawatku, kamu juga harus bisa menampung abangmu. Kalau kamu berani mengusir mereka, langkahi dulu mayatku. Kata-kata Ibu Hartini meluncur lancar, penuh dengan pemerasan emosional. Ia menggunakan kematian dan jasa melahirkan sebagai senjata untuk menusuk titik terlemah Gatot rasa baktinya. Saat itulah, Wulan dengan santai ikut bicara dengan nada sok manis. Dik Gatot, Ibu benar. Kalian sudah lama tinggal di kota. Punya banyak uang. Jadi lupa sama persaudaraan. Rumah ini ada 3 kamar. Kalian belum punya anak. Mau dipakai buat apa semua kita ini saudara? Numpang sementara. Ada makanan kita makan bareng. Ipar-ipar bisa masak bareng. Rumah jadi lebih ramai. Kan? Kenapa kamu marah-marah seperti kebakaran jenggot? Atau jangan-jangan Mbak Laras yang pelit dan menghasutmu untuk mengusir kami? Ia sengaja mengalihkan sasaran kepadaku dengan senyum mengejek. Danu pun menimpali. Sudah jangan emosi. Dik. Nanti kalau abang dapat proyek besar, abang ganti sofamu yang rusak itu 10 kali lipat. Sesama saudara. Masa hitung-hitungan. Nanti ditertawakan orang. Sikap tak tahu malu mereka sudah mencapai puncaknya. Mereka menghancurkan rumah orang lain. Berencana merampas aset. Membawa masalah dengan preman ke rumah adiknya. Tetapi berakting sebagai korban. Menggunakan dalih persaudaraan untuk menutupi kebejatan mereka. Mereka memaksa Gatot, menelan amarahnya. Memaksanya menggunakan hasil jerih payahnya untuk membayar kebodohan dan keserakahan kakaknya. Aku bersandar di dinding. Tidak terpengaruh oleh serangan Wulan. Aku tidak membela hartaku. Juga tidak membalas umpatan mereka. Aku hanya diam menatap Gatot. Aku tahu ini adalah pertarungan batin terberat baginya. Jika hari ini ia mengalah. Jika ia luluh oleh air mata ibunya. Keluarga kami akan selamanya terperosok ke dalam neraka. Aku menunggu saat ia berubah. Gatot berdiri membatu. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar dan tergigit hingga berdarah. Kenangan pahit masa kecilnya kembali menyerbu. Nasi dengan kuah bening. Sepeda butut di tengah hujan. Dan sekarang, satu-satunya rumah yang ia bangun dengan tangannya sendiri sedang diinjak-injak oleh orang-orang yang sedarah dengannya. 3 detik hening berlalu. Keheningan yang menyesakkan. Dan kemudian, balon air yang telah menggembung itu akhirnya pecah. Cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Anak yang tertindas selama puluhan tahun itu akhirnya meledak dalam amarah yang paling dahsyat. Gatot tidak berkata apa-apa lagi. Ia bergerak melewati ibunya secepat kilat. Melangkah menuju tumpukan barang-barang kotor di tengah ruangan. Tangannya yang berurat terulur. Mencengkram karung goni berisi perabotan yang baru saja dibawa Danu. Dengan kekuatan luar biasa yang dipicu oleh amarah, Gatot mengangkat karung berat itu, berputar, dan melemparkannya keluar pintu. Brak Gatot kembali meraih kardus berisi pakaian dan menumpahkan seluruh isinya yang bau apek keluar pintu. Pakaian-pakaian kotor berterbangan seperti daun kering. Tidak berhenti di situ. Ia dengan membabi buta mengumpulkan setiap pasang sepatu kotor, setiap kantong plastik sampah, dan melemparkannya keluar tanpa ampun.
Ia sedang membersihkan sampah menjijikan yang baru saja menginvasi ruang hidupnya dengan ketegasan yang brutal. Kejadian itu begitu cepat sehingga para penjahat itu tertegun selama beberapa detik. Wulan adalah yang pertama bereaksi. Ia menjerit melengking seperti babi yang disembelih. Menyibakkan selimutnya dan melompat dari sofa. Hah, bajingan berani kamu buang barang-barangku. Mentang-mentang punya uang. Kamu hina kakak dan iparmu. Hah? Mas Danu mana hajar dia? Dia mau mengusir kita semua. Wulan berteriak histeris. Melompat-lompat. Tangannya mencakar-cakar udara. Danu yang melihat istrinya mengamuk ikut terpancing emosinya. Ia menerjang. Mencengkeram kerah ke meja Gatot. Dan melayangkan tinju ke wajah adiknya. Anak kurang ajar. Berani kamu sama aku ini abangmu. Mau mati kamu. Tapi Danu, seorang penjudi yang begadang setiap malam. Fisiknya lemah. Bagaimana mungkin ia bisa melawan seorang pria yang sedang murka? Gatot hanya perlu menangkis dengan kuat. Dan tinju Danu meleset. Dengan cepat. Gatot mencengkeram pergelangan tangan Danu, memutarnya ke belakang. Lalu mendorongnya dengan keras. Danu kehilangan keseimbangan. Terjatuh. Dan punggungnya membentur ujung meja kaca. Membuatnya berteriak kesakitan. Melihat putra kesayangannya terjatuh. Ibu Hartini menjerit pilu. Ia segera menggunakan jurus andalannya yang ia anggap paling efektif, berguling-guling di lantai sambil mengumpat. Tolong! Anak durhaka ini memukul abangnya sampai patah tulang. Dia mau membunuh ibunya juga. Dasar anak setan. Aku melahirkanmu supaya kamu menghancurkan keluargamu sendiri. Lebih baik aku mati biar kamu senang. Aku akan benturkan kepalaku ke dinding. Biar kamu menanggung dosa seumur hidup. Ia berteriak sambil merangkak ke dinding. Berpura-pura hendak membenturkan kepalanya. Rizky yang melihat orang dewasa berkelahi. Menangis histeris. Dan bersembunyi di bawah meja. Apartemenku kini menjadi medan perang yang kacau. Bising. Dan kotor. Persis seperti pasar yang bubar. Aku masih berdiri bersandar di dinding. Mengamati semuanya dengan tatapan dingin. Aku tidak punya niat untuk melerai atau membantu Ibu Hartini berdiri. Aku tahu ini adalah pertarungan yang harus diselesaikan sendiri oleh Gatot. Namun, ketika Wulan dengan mata merah berbalik dan hendak menyerangku karena melihatku hanya menonton dengan acuh tak acuh. Aku akhirnya angkat bicara. Suaraku tidak keras. Tapi jelas. Tegas. Dan sedingin silet. Mbak. Maju selangkah lagi. Saya telepon polisi atas tuduhan masuk tanpa izin dan penganiayaan. Rumah ini atas nama saya dan suami saya. Kalian semua tidak lebih dari sekawanan perampok. Menangis dan berakting di sini tidak akan menghasilkan sepeser pun. Sebaiknya kalian pergi baik-baik sebelum saya bertindak. Ucapanku bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajah Wulan. Membuatnya berhenti. Bibirnya bergetar karena marah. Tetapi ia tidak berani maju. Kegilaan gerombolan ini hanya bergantung pada perlindungan ibu mertua. Kini, ketika pilar utama keluarga ini menolak mengakui iblis. Mereka kehilangan pegangan. Dan mimpi buruk paling memalukan bagi mereka baru saja dimulai. Gatot terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menyingkirkan barang-barang kotor yang menghalangi jalannya. Berjalan lurus ke telepon rumah di sudut ruangan. Jari-jarinya gemetar. Tetapi dengan tegas ia menekan nomor resepsionis keamanan gedung. Halo? Security? Tolong segera naik ke unit 1508. Ada 3 orang tak dikenal masuk tanpa izin. Merusak properti. Dan membuat keributan. Bawa beberapa orang. Paksa mereka keluar dari gedung sekarang juga. Gatot memberi perintah. Suaranya menggema tanpa ampun. Mendengar kata security dan paksa keluar. Ibu Hartini berhenti berguling-guling. Ia mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak ngeri.
Ia tidak menyangka Gatot akan berani sejauh ini. Merenggut semua harga dirinya di depan umum. Di usianya yang ke-62. Gengsi adalah satu-satunya hal yang tersisa untuknya. Kamu berani panggil security untuk mengusir ibumu, hah? Anak setan? Aku ini ibumu. Kalau kamu lakukan ini, semua orang akan menghinamu. Seluruh keluarga besar akan memutuskan hubungan denganmu. Ibu Hartini berteriak. Mencoba bangkit untuk merebut telepon. Gatot menepis tangannya. Tatapannya pada wanita yang melahirkannya kini hanya dipenuhi kehampaan dan rasa jijik. Keluarga mana ibu masih punya keluarga untuk dipedulikan? Atau mereka juga hanya akan menunjuk ibu sebagai orang bodoh yang membawa masalah rentenir ke dalam hidupnya? Ibu mau gengsi. Baik. Aku akan tunjukkan berapa harga gengsimu itu. Hanya dalam 5 menit. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di lorong. 4 petugas keamanan berseragam hitam dengan pentungan karet muncul di pintu. Pada saat yang sama, karena keributan yang begitu hebat, para tetangga mulai membuka pintu untuk mengintip. Tatapan penasaran mereka tertuju pada unit 1508, pada tumpukan panci pecah dan pakaian dalam yang berserakan. Gatot menunjuk lurus ke arah pasangan Danuwulan dan Ibu Hartini. Lalu berkata dengan lantang kepada tim keamanan. 3 orang ini dan anak itu masuk ke rumah saya secara ilegal. Saya minta bapak-bapak untuk mengawal mereka turun ke lobi. Mulai detik ini, jika mereka sampai masuk lagi ke area gedung, saya akan menuntut manajemen gedung. Rasa malu yang luar biasa menyergap mereka. Wajah Wulan pucat pasi. Tak lagi berani mengumpat. Danu meringkuk seperti cacing. Memanggil putranya keluar dari bawah meja. Hanya Ibu Hartini yang masih mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Saya tidak mau pergi. Saya di rumah anak saya. Kalian tidak berhak menyentuh saya. Tetapi di hadapan ketegasan tim keamanan dan tatapan menghina dari para tetangga, Ibu Hartini dan keluarga anak emasnya akhirnya harus dengan lesu membawa karung-karung kotor mereka dan berjalan menuju lift. Pintu lift tertutup. Memutus total hubungan beracun yang disebut darah daging. Ketika bayangan mereka menghilang dan kerumunan tetangga bubar, Gatot berbalik masuk ke dalam rumah. Pintu kayu tertutup rapat, mengunci semua keributan di luar. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang hancur. Menatap noda tinta di sofa. Menatap goresan di dinding. Dan kemudian, seperti pohon raksasa yang akarnya ditebang, ia ambruk ke lantai. Pria yang baru saja tampak seperti harimau yang mengamuk itu kini meringkuk, menutupi wajahnya, dan menangis tersedu-sedu. Tangisan yang pilu yang keluar dari lubuk hati seorang anak yang baru saja memotong akarnya sendiri. Gatot menangis untuk masa kecilnya yang kekurangan cinta. Menangis untuk pengorbanan butanya selama bertahun-tahun yang diinjak-injak. Dan menangis karena di puncak penderitaannya, ia menyadari bahwa ia adalah seorang yatim piatu, meskipun ibunya masih hidup. Aku berjalan mendekat, berlutut di sampingnya, dan memeluk bahunya yang bergetar. Aku mengelus rambutnya yang acak-acakan. Tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Aku hanya memeluknya erat. Membiarkan kehangatanku meredakan dingin di hatinya. Gatot, menangislah. Habiskan malam ini untuk menangis. Besok, kita mulai lagi dari awal. Mengangkat tumor itu memang sakit. Tapi lebih baik sakit sekali untuk menyelamatkan hidup daripada membiarkannya menyebar dan menggerogoti seluruh keluarga ini. Keesokan paginya, hal pertama yang kulakukan adalah memanggil tukang untuk mengganti seluruh kunci pintu dengan sistem kode digital dan sensor sidik jari yang canggih. Rumah disewa jasa pembersih profesional untuk didisinfeksi dari dalam hingga luar. Barang-barang yang rusak dibuang tanpa penyesalan. Aku dan Gatot sedang membangun kembali batasan kami. Membersihkan puing-puing untuk melindungi rumah kami yang sesungguhnya. Namun di tempat lain, karma baru saja mulai menimpa para pelaku kejahatan.
Musim berganti. Hawa dingin terasa menusuk kulit. Sementara apartemen kami telah kembali tenang dan hangat. Takdir mulai mengarahkan lensanya pada mereka yang baru saja diusir. Kisah hidup mereka setelahnya hanya kudengar secara tidak sengaja dari cerita Bude Yanti di warung teh dan beberapa kerabat jauh yang suka bergosip. Tetapi setiap detailnya melukiskan gambaran sempurna tentang hukum karma. Yang berjalan lambat namun pasti. Diusir dari apartemen mewah tanpa uang dan tanpa tempat bergantung. Ibu Hartini dan keluarga anak sulungnya terdampar di pinggiran kota yang kumuh. Mereka menyewa sebuah kamar kontrakan petak yang atapnya terbuat dari seng berlubang. Ruangan sempit seluas kurang dari 20 m² itu dindingnya lembab dan berjamur. Berbau busuk dari selokan terbuka yang mengalir di depan pintu. 4 orang yang pernah bermimpi merampas properti miliaran rupiah itu kini harus tinggal di sebuah sarang tikus. Dan di dasar jurang sosial itulah sifat asli para benalu terungkap dengan begitu telanjang dan buas. Ibu Hartini yang dulu berperan sebagai ratu, kini menjadi duri dalam daging. Menjadi pelampiasan amarah bagi menantu dan anak lelaki yang telah ia selamatkan dengan menjual seluruh hartanya. Uang tunai tak tersisa sepeser pun. Danu yang pemalas hanya berbaring di atas kasur yang berjamur. Sibuk dengan ponselnya, sambil menghindari kejaran rentenir. Beban mencari nafkah jatuh ke pundak Wulan. Dan bagi orang licik dan egois seperti Wulan, bagaimana mungkin ia rela membiarkan seorang nenek 62 tahun hanya makan dan tidur di kontrakan kumuh itu, setiap kali makan dengan lauk seadanya. Wulan selalu membanting piring dan gelas. Memaki-maki ibu mertuanya. Makan itu sedikit saja. Dasar tidak berguna. Dulu kirain hebat bisa memanipulasi si Gatot. Ternyata dia sama sekali tidak peduli. Barang-barangmu dibuang seperti sampah. Gara-gara dengar hasutanmu, kami jadi dipermalukan. Diusir security seperti anjing, sudah tua. Mata masih awas. Gigi masih kuat. Sana pergi memulung. Cari makan sendiri. Jangan harap aku mau melayanimu. Wulan menjerit. Menyiramkan semangkuk sayur bening ke lantai. Airnya mengenai kaki Ibu Hartini yang pecah-pecah. Ibu Hartini duduk meringkuk di sudut ruangan. Air matanya mengalir deras. Gemetar tak berani melawan. Ia menatap Danu. Mencari pertolongan dari anak yang dulu selalu ia berikan paha ayam ternak. Yang rumahnya ia jual demi dirinya. Tapi Danu hanya membentak. Ibu berisik sekali. Sih, keluar sana biar aku bisa tidur. Istriku benar. Sudah miskin begini. Ibu pergi saja cari botol bekas untuk beli beras. Nangis terus keputusasaan menusuk dada Ibu Hartini. Karma datang begitu cepat dan begitu kejam. Dulu ia meremehkan bakti Gatot. Dulu ia memaksa aku melayaninya. Kini ia diperintah oleh menantu kesayangannya seperti anjing kurap. Di usianya yang ke-62. Usia di mana seharusnya ia menikmati masa tua. Ibu Hartini harus dengan lesu mengenakan jas hujan tipis. Membawa karung. Dan mengais-ngais di tumpukan sampah. Memunguti setiap botol plastik. Setiap lembar kardus. Di bawah dinginnya musim hujan. Ada malam-malam di mana air hujan menetes dari atap seng yang bocor. Membasahi tempatnya berbaring. Ia meringkuk di dalam selimut tipis yang apek. Mendengarkan suara dengkuran keras dari anak dan menantunya. Bayangan Gatot mengayuh sepeda di tengah hujan. Bayangan masakanku yang ia siram kecap. Bayangan rumah yang bersih dan hangat di apartemen semua kembali menghantuinya. Mengoyak batinnya. Penyesalan yang mendalam menggerogoti setiap sel tubuhnya. Ia telah menukar berlian satu-satunya dalam hidupnya demi sebuah kerikil. Ia telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Dan kini, harga yang harus dibayar begitu mahal hingga sisa hidupnya pun tak akan cukup untuk menebusnya. Namun, tragedi keluarga itu belum berakhir. Dasar jurang ternyata belum menjadi titik terdalam. Kemiskinan membuat mata manusia menjadi gelap.
dan sifat serakah serta malas. Danu sekali lagi mendorongnya ke jalan buntu. Tak tahan hidup susah. Tak mau bekerja kasar karena dianggap melelahkan. Dan terus diancam oleh rentenir. Danu nekat mengikuti ajakan teman-temannya untuk menjadi penyelundup. Wulan, dengan keserakahannya yang buta, tidak hanya tidak melarang, tetapi juga ikut serta menjadi penghubung. Mereka meminjam uang lagi dari rentenir. Mengumpulkan modal untuk sebuah proyek besar menyelundupkan makanan ilegal, jeroan busuk, dan mainan beracun dari perbatasan untuk dijual ke area-area industri dan sekolah-sekolah. Mereka berhayal, hanya dengan 3 kali pengiriman sukses, semua utang akan lunas dan rumah mereka akan kembali. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Orang yang berbuat jahat pasti akan menerima ganjarannya. Suatu malam yang berkabut, sebuah truk yang membawa 3 ton jeroan busuk yang direndam formalin, dan puluhan kardus mainan mengandung zat karsinogenik milik pasangan Danu dan Wulan, baru saja melewati gerbang tol ketika mereka dikepung oleh tim dari kepolisian dan dinas perdagangan. Mereka tertangkap basah dengan bukti yang tak terbantahkan. Jaringan penyelundupan itu dibongkar hingga ke akarnya. 2 pasang borgol dingin mengunci pergelangan tangan Danu dan Wulan, mengakhiri mimpi mereka untuk kaya dengan cara kotor. Berita itu masuk TV dan koran. Gambar-gambar jeroan yang membusuk dan penuh belatung membuat publik marah besar. Tim investigasi juga menemukan keterlibatan Danu dalam sindikat judi online. Dosa di atas dosa. Sidang pengadilan berlangsung cepat. Tepat sebelum libur Lebaran. Aku dan Gatot tidak hadir. Tetapi dari cerita tetangga lama, itu adalah sore paling tragis dalam hidup Ibu Hartini. Ia mengenakan baju lusuh, berdiri gemetar di sudut ruang sidang. Tampak kecil dan rapuh seperti daun kering. Cucunya, Rizky, yang dulu gemuk, kini kurus dan menangis sesenggukan sambil memegangi bajunya. Di kursi terdakwa, Danu dan Wulan tampak kurus. Wajah mereka tertunduk. Tak ada lagi kesombongan di sana. Palu hakim diketuk. Suaranya terdengar kering dan tegas. Danu divonis 8 tahun penjara karena penyelundupan barang terlarang dan penyelenggaraan perjudian. Wulan divonis 4 tahun sebagai kaki tangan. Total 12 tahun penjara untuk pasangan itu. Seluruh aset mereka disita negara. Sang cucu diserahkan kepada neneknya dari pihak Wulan untuk dirawat di kampung. Saat palu diketuk, kaki Ibu Hartini lemas. Tak bertenaga, matanya menatap kosong ke arah anak emasnya. Anak yang ia puja, yang ia korbankan segalanya untuk dilindungi. Kini mengenakan seragam tahanan bergaris hitam putih. Diborgol dan digiring oleh polisi. Semuanya hancur. Langit di hadapannya menjadi gelap. Ia terisak. Darah serasa naik ke otaknya. Lalu ia pingsan di lantai ruang sidang yang dingin. Tak sadarkan diri di tengah keramaian. Bongkahan emas murni yang seumur hidup ia sembah telah resmi menjadi abu beracun. Membakar habis sisa harapan hidupnya. Ibu Hartini terkena stroke ringan. Ia terbaring lumpuh di kamar kontrakan yang kumuh dan lembab. Sendirian tanpa ada yang menjenguk. Para rentenir, setelah tahu Danu masuk penjara, juga tidak lagi datang menagih utang pada seorang nenek yang sekarat. Kesepian dan penyakit menggerogoti sisa hidup wanita penuh dosa itu. Suatu malam hujan, ketika angin dingin menyusup melalui celah jendela, Ibu Hartini mengumpulkan sisa tenaganya. Menggunakan ponselnya yang layarnya sudah pecah untuk menelepon Gatot. Panggilan itu berdering panjang, seolah tanpa harapan. Sebelum akhirnya diangkat. Gatot. Tolong ibu mau mati. Nak. Suaranya terdengar parau. Terputus-putus oleh batuk yang menyiksa. Ia menangis. Air mata penyesalan yang terlambat jatuh di atas tikar lusuhnya. Gatot menerima panggilan itu. Menyalakan pengeras suara agar aku bisa ikut mendengar.
Aku melihat pergulatan hebat di wajah suamiku. Rahangnya mengeras. Alisnya berkerut menahan sakit. Separuh hatinya ingin membiarkan ibunya menerima hukuman atas kekejamannya. Separuh lainnya ditarik kembali oleh ikatan darah yang selalu ia junjung tinggi. Aku dengan lembut menggenggam tangannya. Aku mengangguk. Sebesar apapun kebencian kami tidak bisa membiarkan seorang manusia, apalagi ibu yang melahirkan suamiku mati membusuk di kontrakan. Itu adalah batas terakhir moralitas kami sebagai manusia. Malam itu juga, Gatot memanggil ambulans dan membawa Ibu Hartini ke rumah sakit pusat. 2 hari kemudian, Ibu Hartini sadar di kamar rumah sakit yang serba putih. Melihat kami berdiri di ujung tempat tidur, ia menangis tersedu-sedu. Ia mencoba bangkit. Hendak turun dari ranjang untuk bersujud. Gatot. Laras. Ibu salah. Ibu minta maaf. Ibu buta. Ibu pilih kasih. Ibu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang Danu di penjara. Ibu sebatang kara. Ibu mohon kalian maafkan ibu. Izinkan ibu tinggal bersama kalian. Ibu akan menyapu, membersihkan rumah. Makan sisa pun tidak apa-apa. Ibu hanya minta tempat berteduh di sisa hidup ibu. Permintaan yang memilukan itu terdengar menyedihkan. Tetapi tidak lagi cukup kuat untuk menggoyahkan akal sehat kami. Gatot membantu ibunya berbaring. Menarik tangannya yang mencengkeram erat. Tatapannya tenang, dingin, tanpa kebencian. Tetapi juga tanpa kehangatan pengampunan tanpa syarat. Bu, tidak perlu minta maaf. Gatot sudah melupakan masa lalu. Gatot tidak lagi membenci ibu. Tapi kepercayaan dan perasaan itu sudah hilang. Ibu tidak bisa tinggal bersama kami lagi. Rumah kami butuh kedamaian untuk menyambut bayi yang akan lahir. Ibu Hartini tercengang. Matanya dipenuhi keputusasaan. Gatot melanjutkan. Setiap kata jelas. Menarik garis batas terakhir dalam hubungan ibu dan anak mereka. Saya akan tetap memenuhi kewajiban saya sebagai anak. Saya sudah menyewa kamar kos kecil yang bersih di dekat rumah sakit ini agar ibu bisa berobat dengan mudah. Setiap bulan, kami akan mentransfer tepat 3-5 juta ke rekening ibu untuk biaya hidup, obat-obatan, dan biaya medis apapun akan saya bayar. Saya akan sesekali berkunjung. Tapi ibu tidak akan pernah memiliki kunci rumah saya dan tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Itu adalah hukuman yang paling kejam. Tetapi juga tindakan paling manusiawi yang bisa diterima oleh seorang anak yang terluka begitu dalam. Memaafkan tidak berarti mengizinkan orang lain untuk terus menyakitimu. Batas itu ditarik dengan darah, air mata, dan tekad. Adegan terakhir dari cerita ini adalah sebuah kamar kos kecil di gang sempit. Ibu Hartini duduk sendirian di kursi plastik di dekat jendela, memandangi orang-orang yang lalu lalang di bawah gerimis musim semi. Dia sendirian, mengunyah nasi dingin, meresapi rasa sakit dari pilih kasih dan harga yang sangat mahal dari keserakahan. Dia masih hidup. Tetapi hidupnya terikat pada hukuman seumur hidup dari nuraninya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah apartemen mewah yang diterangi cahaya hangat, aku dengan lembut menyandarkan kepalaku di dada Gatot. Dia mengelus perutku yang semakin besar. Tersenyum puas. Badai telah berlalu. Dan jiwa kecil kami akan lahir dan tumbuh di rumah yang bebas dari ketidakadilan. Hanya cinta sejati dan perlindungan terkuat yang bisa menyelamatkan sebuah keluarga. Pilih kasih dalam keluarga seperti racun yang membunuh kasih sayang, dan menabur benih tragedi yang tak terhindarkan. Batas dari bakti terkadang tidak terletak pada kesabaran untuk menanggung, tetapi pada keberanian untuk berdiri dan membuang tumor ganas demi melindungi keutuhan keluarga yang sejati.